حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah titipkan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sihat, Allah masih memberikan kita nikmat afiat, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan semoga ini bagian dari isyarat atau tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Nabi SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang faham di dalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan ilmu yang bisa kita dakwahkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat serta salam tercurahkan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan yang terakhir dengan tema meraih keberkahan ilmu dengan menjaga adab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah belajar menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Ada yang dia belajar ikut pengajian, ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, atau bahkan ada yang lebih dari 50 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah setelah kita belajar menuntut ilmu syar'i, datang dari satu pengajian ke pengajian yang lain, kemudian membuat diri kita ini menjadi lebih baik ataukah tidak? Kalau seandainya kita sudah belajar bertahun-tahun, ternyata tidak merubah kondisi kita, merubah akhlak kita, merubah perangai kita, merubah kekhusyukan kita ketika beribadah kepada Allah, maka ini yang harus kita evaluasi. Karena hakikatnya seseorang yang dia belajar, seseorang yang dia menuntut ilmu, ilmu itu akan merubah kondisi dirinya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam perkataan beliau menyebutkan, kana rajulu yatlubul ilma fala yalbath an yura dzalika fi takhashu'ihi. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, seseorang yang dia menuntut ilmu maka tidak berselang lama akan nampak, akan kelihatan dari kekhusyukannya ketika beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, setelah kita belajar bertahun-tahun, pada saat kita sholat, pada saat kita zikir, pada saat kita belajar, apakah sholat kita semakin khusyuk? Apakah zikir kita semakin kita hayati resapi? Ataukah justru sholat kita semakin lalai,
ketika kita menunaikan ibadah tersebut. Kalau seandainya salat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin khusyuk, ini salah satu di antara ilmu tersebut adalah ilmu yang berkah, ilmu yang menambah kebaikan untuk kita semua. Beliau mengatakan fala yalbath an yura dzalika fi takhusyu'ihi, akan terlihat dari kekhusyukannya. Wa hadihi, kemudian dari akhlaknya, dari perangainya, wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Kemudian akan nampak dari lisannya, nampak dari pandangannya, dan nampak dari kebaikan-kebaikan. Ini di antara bentuk asar atau pengaruh bagi orang-orang yang dia menuntut ilmu. Dari kekhusyukannya ketika beribadah kepada Allah semakin bertambah, akhlaknya semakin baik, lisannya juga semakin terjaga, pandangannya semakin dia jaga, dan kebaikan-kebaikannya itu akan semakin bertambah. Nah, ini bisa menjadi muhasabah untuk diri kita semua. Selama kita belajar bertahun-tahun, apakah akhlak kita selama ini tambah baik ataukah tidak? Akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian lisan kita apakah semakin kita jaga atau justru lisan kita semakin banyak menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain? Mata kita semakin kita jaga ataukah tidak? Kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah atau justru semakin berkurang? Nah, kalau seandainya ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahun-tahun ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak bertambah, maka yang harus kita evaluasi adalah jangan-jangan ilmu yang kita pelajari selama ini adalah ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang tidak berkah. Karena pengertian dari berkah sebagaimana yang pernah kita jelaskan, al-barakatu atau keberkahan itu adalah an-nama wa ziyada fil khair, yaitu tumbuh dan bertambahnya kebaikan. Itu pengertian dari barokah atau berkah. Maka harta yang berkah adalah harta yang kita miliki, itu akan semakin menambah kebaikan untuk diri kita. Umur yang berkah adalah semakin bertambahnya umur kita, kebaikan-kebaikannya pun juga akan semakin bertambah. Maka ilmu yang berkah adalah ilmu yang ketika kita dapatkan akan menambah kebaikan untuk diri kita semua. Nah, ini yang paling tahu kondisi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yang paling tahu keberkahan ilmu kita itu ya diri kita sendiri. Apakah setelah kita belajar, kita ini semakin khusyuk, semakin dekat kepada Allah, semakin terjaga akhlaknya, semakin dijaga lisannya, semakin bertambah kebaikannya atau tidak? Nah, kemudian ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, salah satu di antara faktor terbesar yang membuat ilmu itu berkah ataukah tidak, kemarin telah kita jelaskan, yaitu adab kita di dalam belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh banyak sekali para ulama, salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis di dalam Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, penjelasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan anna talibal ilmi idza lam yatahalla bi akhlaqil fadilah kana talabuhu lil ilmi la faidata fihi. Kata beliau, seorang penuntut ilmu yang dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab, maka proses dia menuntut ilmu itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ibu-ibu belajar bertahun-tahun, tapi ternyata ketika dia belajar, ketika ibu-ibu belajar tidak perhatian dengan adab-adabnya, maka jenengan belajar bertahun-tahun la faidata fihi, kata beliau, tidak ada manfaatnya. Ini kata Syekh Utsaimin. Sehingga adab itu begitu penting di dalam proses kita belajar. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa adab di dalam belajar itu ada macam-macam, ya. Ada adab talib fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan. Kalau bahasa mudanya adalah sebelum kita bermuamalah, memperhatikan muamalah kita dengan guru, muamalah kita dengan teman-teman yang sama-sama belajar, muamalah kita dengan kitab-kitab yang kita pelajari. Yang harus kita perhatikan dulu adalah bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kita mengkondisikan diri kita supaya kita ini mudah menerima ilmu. Bahasa mudanya begitu. Maka kemarin sudah kita jelaskan, yang pertama apa, Bu? Masih ingat, Bu? Ketika kita belajar, adab yang harus kita perhatikan apa? Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin nyatet bukan?
Nyatet ya? Ini kita jelaskan, sudah kita jelaskan ya. Ini nggak perlu kita ulang ya. Kemudian yang kedua apa? Membersihkan hati dari dosa dan penyakit hati. Membersihkan hati dari dosa atau maksiat dan penyakit hati. Ini sudah kita jelaskan. Tidak perlu diulang lagi ya. Baik, kita akan masuk di poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini kemarin sempat kita singgung sebentar, tapi insya Allah akan kita ulangi lagi. Nah, di antara adab seorang santriwati, seorang penuntut ilmu yang harus diperhatikan, adab terhadap dirinya sendiri adalah tidak sombong dan tidak angkuh. Tidak sombong dan tidak angkuh. Jadi kalau kita belajar Bu, dengan siapapun itu, maka kita harus membuang sejauh-jauhnya perasaan sombong atau sikap sombong. Kenapa? Karena kata para ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Mujahid. Imam Mujahid beliau mengatakan, la yata'allamul ilma al-mustahyi walal mustakbir. Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau seorang mufassir dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma al-mustahyi walal mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang-orang yang al-mustahyi, orang-orang yang dia malu di dalam belajar. Jadi kalau misalkan kita belajar, kita memiliki perasaan malu, malu karena usia, malu karena jabatan, sehingga menghalangi kita untuk belajar atau menuntut ilmu syar'i, maka orang-orang yang seperti ini susah untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah sepuh, usianya sudah di atas 60 tahun, kemudian dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia mau belajar, malu karena usianya sudah tua, ya sudah, kalau kita punya pola pikir seperti ini, nggak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Ada orang yang sudah sepuh, atau ada orang yang sudah mungkin memiliki jabatan tinggi, karena dia nggak bisa belajar, nggak bisa baca Al-Quran, dia harus mengulang dari abatasa misalkan, ya, kemudian dia malu, ya sudah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Maka yang harus kita perhatikan kalau kita belajar dan kita merasa bahwa diri kita ini orang yang bodoh, nggak paham fikih, nggak paham masalah akidah, nggak paham masalah adab dan akhlak, tidak bisa baca Al-Quran, yuk kita belajar. Jangan pernah malu untuk belajar. Mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar. Naudzubillah kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita tiba-tiba, padahal kita belum cukup bekal atau belum cukup sanggup ke akhirat nanti. Maka maksimalkan waktu yang Allah Ta'ala berikan ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Yang pertama al-mustahi, yang kedua adalah mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang-orang yang sombong. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang-orang yang dia merasa dirinya itu lebih baik, orang-orang yang merasa dirinya itu lebih mulia, merendahkan orang lain. Ya. Nah, kita kalau pengen tahu diri kita ini termasuk orang yang sombong ataukah tidak di dalam belajar, ya silahkan tinggal kita merujuk dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sombong itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul ketika menjelaskan apa itu sombong, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan atau merendahkan manusia. Nah, orang-orang yang dia kalau dikasih tahu kemudian dia tidak mau menerima, menolak apa yang dinasihatkan kepada dirinya, maka orang-orang yang seperti ini susah mendapatkan hidayah. Jadi kita ini kalau seandainya dikasih tahu orang lain dan di situ ada dasarnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, kemudian disebutkan perkataan para ulama, maka kita berusaha untuk menerima apa yang dinasihatkan kepada kita. Ya, jadi kalau kita sombong susah dapat ilmu. Batarul haq. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Maka orang-orang yang ketika dia belajar, dia merendahkan gurunya, dia meremehkan ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, atau mungkin dia meremehkan orang lain yang ada di sekitarnya. Mungkin dia merasa dia sudah lama belajar, sedangkan orang-orang yang ada di samping kiri kanannya itu baru belajar misalkan, dan dia merasa dirinya itu lebih mulia, lebih hebat. Nah, yang seperti ini termasuk di antara mawani atau penghalang-penghalang seseorang itu mendapatkan
mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita pengen tahu indikator kesombongan, maka silahkan nanti dicek. Kalau diri kita ini termasuk orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia, maka kita cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, dulu Bu, semangatnya para ulama di dalam menjaga perilaku mereka, sikap mereka supaya tidak sombong itu luar biasa. Ada salah satu ulama yang bernama Amr bin Al-Aswad. Amr bin Al-Aswad ini diceritakan bahwa beliau setiap kali keluar dari masjid, setelah beliau taklim atau setelah beliau mungkin mengerjakan sholat wajib, beliau selalu memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kirinya itu digondeli oleh tangan kanannya. Ya. Akhirnya kebiasaan beliau ini kemudian ditanyakan oleh seseorang. Ada orang yang bertanya, ya, kenapa setiap kali Anda keluar dari masjid itu Anda memegang tangan kiri Anda dengan menggunakan tangan kanan? Beliau kemudian menjawab, makhafatan an tunafiq yadi. Saya khawatir kalau tanganku itu berbuat nifak, kata beliau. Saya khawatir kalau tangan saya itu berbuat nifak. Nah, Al-Imam Az-Zahabi ketika beliau menjelaskan kisah ini, beliau kemudian mengatakan yang artinya beliau itu memegang tangan, Amr bin Al-Aswad itu memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan karena khawatir ketika dia berjalan itu dia akan mengayun-ayunkan tangannya. Nah, mengayun-ayunkan tangan ketika sedang berjalan itu bisa membuat seseorang itu dianggap sombong atau angkuh. Karena keangkuhan, kesombongan itu kan terkadang akan nampak dari gestur tubuh seseorang, ya begitu. Bukan hanya sekadar lisannya sombong, tidak, tapi gestur tubuh seseorang itu bisa menandakan dirinya itu sombong atau tidak. Nah, saking khawatirnya Amr bin Al-Aswad khawatir kalau tangannya itu sombong, terlihat sombong, beliau ketika keluar dari masjid, beliau memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan. Ada orang-orang yang dia sombong dengan cara mungkin memalingkan wajah, ketemu orang nggak mau, melihat orang nggak mau, ya. Ada orang-orang yang dia sombong dengan cara mungkin membusungkan dadanya. Nah, ini termasuk bagian dari kesombongan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang kesombongan, ya, di dalam surat Luqman ayat ke-18, apa kata Allah? Allah mengingatkan ternyata perilaku kita atau gestur tubuh kita itu bisa menunjukkan kesombongan. Kata Allah, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi memalingkan wajah ketika ketemu dengan seseorang, ya, itu bisa menjadi indikasi dia itu sombong, angkuh, ya. Nah, kalau kita misalkan ketemu dengan orang yang barangkali kita nggak suka, kemudian memalingkan wajah, apalagi sampai cuih misalkan, ya, naudzubillah, ya, itu contoh kesombongan, ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi kita berjalan, ya, itu juga bisa menunjukkan keangkuhan, ya. Makanya perhatikan kalau misalkan Bu, ya, kita lewat di depan orang, ya, mungkin kita diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu atau berupa harta atau mungkin jabatan, tetap berusaha memperhatikan bagaimana kita berjalan, apalagi mungkin berjalan di hadapan guru-guru kita, berjalan di hadapan ustadzah-ustadzah kita misalkan, begitu, ya. Jadi sekali lagi, saking khawatirnya para ulama, ya, berkaitan dengan masalah kesombongan, mereka berjalan pun diperhatikan, jangan sampai mereka itu sombong di dalam berjalan, seperti itu. Kemudian para umat yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Poin yang keberapa tadi? Poin yang ketiga, ya. Jadi salah satu di antara adab dan akhlak yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu itu adalah tidak boleh sombong dan juga tidak boleh angkuh. Kalau seandainya ada orang yang hari ini sudah belajar bertahun-tahun, bahkan gelarnya mungkin sudah S1, S2, S3, di atas S3, S3, profesor misalkan, ya, kemudian dia sombong,
Maka hakikatnya orang-orang yang seperti ini Bu, itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Makanya Al-Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan tentang tingkatan orang yang berilmu, beliau mengatakan al-ilmu thalathatu asbarin. Ilmu itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Wa man dakhala fi shibril awal takabbaru. Barang siapa yang dia berada di tingkatan pertama dari ilmu, takabbaru, maka dia akan sombong. Jadi kalau hari ini ada orang yang merasa berilmu, kemudian dia sombong, sebenarnya ilmunya itu masih cetek Bu. Ilmunya itu masih sangat dasar sebenarnya. Ya. Meskipun gelarnya S1, S2, S3, ya, atau bahkan profesor sekalipun, kalau dia sombong ya sudah, berarti dia berada di tingkatan yang paling rendah. Kemudian dia mengatakan waman dakhala fi shibrithani waman dakhala fi shibrithani tawaddu'a. Barang siapa yang dia berada di tingkatan yang kedua, maka dia akan tawaddu. Dia akan tawaddu. Kemudian waman dakhala fi shibri tsalits alim annahu la ya'lam. Dan barang siapa yang dia berada di tingkatan yang ketiga, maka dia akan merasa dirinya itu bodoh, dirinya itu banyak tidak tahu. Nah, sekarang kita ini berada di tingkatan keberapa? Kalau kita tawadhu, ketemu dengan orang, ya, apalagi mungkin orang yang baru hijrah, orang yang baru belajar, semoga kita berada di tingkatan yang kedua. Tawadhu. Kalau seandainya kita merasa diri kita itu semakin bodoh, karena pasti Bu, kita ini kan sebenarnya ya hakikatnya orang bodoh sih Bu, ya. Kalau kita sudah belajar bertahun-tahun pun sekalipun, itu masih banyak ilmu yang belum kita kaji, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, ya. Ilmu itu kan ada bahasa Arab, ilmu alat, ya. Ada hadis, ada mustalahul hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada qawaid fiqhiyah, ya. Ada apalagi ada tafsir, ada ulumul Quran, ya, macam-macam, ya. Jadi ini masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Jadi perhatikan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berada di tingkatan yang pertama, yaitu orang-orang yang sombong. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bu, beliau itu adalah orang yang betul-betul tawadhu. Meskipun beliau itu kan orang yang paling alim dari orang yang alim kan? Kenapa? Karena Al-Quran itu kan diturunkan untuk siapa? Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi itu bisa menjadi dalil, menjadi hujjah bagi seseorang untuk beramal. Maka Nabi itu orang yang paling cerdas, beliau itu orang yang paling mulia, dan beliau juga orang yang paling berilmu. Tapi coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang paling tawadhu. Rasulullah itu orang yang paling rendah hati. Ya, beliau bukan orang yang sombong. Bahkan ketika beliau berkunjung ke rumah sahabat-sahabat Ansor di Madinah, ya diceritakan beliau itu kalau ketemu anak-anak kecil, beliau itu mencium keningnya, ya, dicium keningnya, meskipun itu anak-anak kecil. Ya. Dan ketika beliau dengan para sahabat yang lain, beliau pun juga tidak tidak sombong. Ya. Bahkan pernah suatu ketika ibu-ibu yang Allah Taala muliakan, ada salah seorang sahabat, ya, yang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu dengan Nabi, sahabat ini dia merasa gemetaran. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menceritakan, atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun fakallamahu faja'ala tur'adu faraisuhu. Ya, ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Nabi berbicara. Ketika dia berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia gemeteran. Ya, dia gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena laki-laki ini itu merasa kagum dengan karismanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya macam kalau kita ketemu dengan ulama lah seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu ketemu dengan orang yang ganteng misalkan, ya grogi, gemeteran. Ya. Ini ada seorang laki-laki yang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia merasa kagum dengan karismanya Rasulullah sehingga gemeteran. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hawin alaika fa inni lastu bimalikin. Kata Nabi, santai aja, santai, tenangkan dirimu. Fa inni lastu bimalikin. Saya ini bukan seorang raja, kata Nabi. Innama ana ibnu imra'atin allati ta'kulul qadid. Sesungguhnya aku ini hanyalah anak dari seorang perempuan yang memakan susu yang dikeringkan atau yang memakan kue yang kering. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
meskipun beliau adalah orang yang paling mulia, yang dijamin masuk ke dalam surga, bahkan beliau adalah seorang kepala negara, beliau tidak merasa jumawa, beliau tidak merasa sombong di hadapan umat beliau. Bahkan ketika beliau melihat ada umat beliau, sahabat beliau yang gemeteran ketemu dengan beliau, beliau berusaha untuk menenangkan, santai, tenang, ya, nggak perlu gemeteran. Fa inni lastu bimalikin, saya itu bukan seorang raja. Kenapa? Karena pada waktu itu mungkin digambarkan kalau ada rakyat ketemu dengan rajanya, raja Romawi, raja Persia, itu kan ketakutan kan Bu, ya, mau ketemu saja harus mungkin nyesot dari jarak beberapa meter kan, apalagi berhadapan-hadapan seperti itu. Maka Nabi SAW beliau tidak mau umatnya seperti itu. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah tidur di bawah pohon, ya, beralaskan tikar yang kasar gitu nih, beralaskan tikar yang kasar. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud beliau mendatangi Nabi, beliau melihat Rasulullah itu di lambungnya itu ada bekas tikar kasar. Ya. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud menawarkan kepada Nabi SAW, Rasul, bagaimana kalau seandainya tikar Anda ini saya ganti dengan tikar yang lebih halus, lebih empuk? Apa kata Nabi? Nabi SAW justru malah mengatakan, mali wa mali dunia. Ya Abdullah, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya dunia itu di sisiku ibarat seperti seorang pengembara yang dia mampir di bawah pohon yang rindang, thumma raha, setelah itu dia istirahat, wa tarakaha, dan setelah istirahat dia meninggalkan pohon tersebut. Ya. Jadi beliau meskipun orang yang mulia, beliau meskipun orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, beliau seorang kepala negara, beliau tidur di emperan, ya, di bawah pohon beralaskan tikar yang kasar, beliau tidak mempermasalahkan. Ya, itu bagaimana tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita semakin tawadhu, Bu, yang Allah Taala muliakan, justru Allah itu akan mengangkat derajat kita, bukan Allah merendahkan kita. Jadi kalau kita rendah hati di hadapan orang, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Kenapa? Karena ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta dari orang yang bersedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan sesuatu kepada orang-orang yang dia mau memaafkan illa izzan, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuk dirinya. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'allahu lahu. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Jadi kalau kita semakin rendah hati di hadapan orang, meskipun mungkin kita orang yang punya ilmu, meskipun kita ini orang yang kaya ataupun kita orang miskin, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi, di antara sifat atau karakter atau akhlak yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang belajar adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Dan sekali lagi, sombong itu bisa terlihat dari gestur. Bahkan di dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi, cara duduk seseorang ketika belajar pun itu juga bisa menunjukkan kesombongan. Ya, nek sinau belajar, ya, duduknya mungkin sambil nyingkrang misalkan, ya, atau duduknya mungkin sambil selonjoran tanpa hajat, ya. Kalau ada hajat mungkin tidak apa-apa. Barangkali apa jenenge Bu kesemutan, atau barangkali pegel-pegel selonjoran mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ada hajat, maka duduklah dengan cara yang baik. Sebagaimana duduknya malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, Bu, malaikat Jibril itu kan diceritakan kan, ya, diceritakan beliau itu dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya Jibril, ya, yang dia berwujud manusia, dipepetkan ke lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Meskipun ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan telapak tangannya ini diletakkan di pahanya Rasulullah, ada yang mengatakan telapak tangannya diletakkan di pahanya sendiri. Kata Syekh Utsaimin yang lebih
Sahih adalah telapak tangannya ditaruh di pahanya sendiri. Ya, ini salah satu contoh bagaimana adab seseorang ketika belajar. Dia duduknya rapi, ya, memperhatikan guru, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tadi bil adabi tafhamul ilm, dengan menjaga adab maka engkau akan mudah memahami ilmu.